Gue mencoba lari 3 km selama 30 hari dan hasilnya mayoritas dari kalian yang nonton video ini mungkin sama seperti kayak gue. Berasa apa sih fungsinya kalian itu lari? Terkesan olahraga yang gampang kan? Kayak udah kalian kagak usah ngapain, tinggal lari aja. Dan gue pribadi sendiri sebagai orang yang termasuk suka olahraga seperti basket dan angkat beban, juga sama seperti kalian. Kayak ngerasa ini apaan sih? Kayak apa faedahnya kalian itu melakukan aktivitas lari? Belum kalau misalnya gue ngeliat konten-konten media sosial yang bilang kalau misalnya lu pada lari itu bisa mengubah hidup lu. Bikin gue makin skeptis. Apaan sih? Tapi ini semua mengetuk pintu rasa kinantawan gue. Dan akhirnya gue coba nanya orang yang beneran suka lari. Namanya adalah Bilal Faranov. Oh, kita terbiasa kayak ngelakuin hal-hal yang sulit kayak lari gini. Sesuatu di hidup kita yang susah, yang sulit itu juga bisa lebih gampang kita jalanin ya. Kalau sesuatu kita jalanin tiap hari itu mudah. Entah kalau ada hal sulit kita malah menyerah. Nah kita balik nih, kalau sesuatu kita lakuin kayak tiap hari, ya udah lari susah. Sesuatu yang datang nanti kita jadi mudah. Oke. Dan ternyata menurut dia tuh emang lari itu bagus. Dan kalau kita Google aja emang banyak banget kan benefitnya kan. Dari ngebantu kita itu bakar kalori kita. Dibilangin ini adalah salah satu aktivitas full body workout. Dari atas sampai bawah tuh semua itu workout guys. Semua itu olahraga. Bisa bantu kalian itu lose weight, turun berat badannya. Dibilang bagus juga buat hati lu. Bikin tulang lu juga lebih kuat. Bantu lu tidur lebih nyenyak lagi. Ini yang nge-trigger gue kayak menarik banget. Kayaknya kalau misalnya gue ada satu aktivitas yang bisa bantu gue tidur lebih pules lagi. Dan abis itu bikin stres lu minim. Ini juga nge-trigger gue. Gue suka nih aktivitas-aktivitas yang bisa bikin gue punya stres itu makin minim. Benefit terakhir yang gue baca adalah bikin lu itu terlihat lebih bagus, lebih keren, lebih sehat. So melihat banyak testimoni terhadap orang-orang yang bilang bahwa lari itu mengubah hidup mereka dan mereka merasakan benefit-benefit tersebut, bikin rasa skeptis gue juga merendah. Gue jadi pengen tahu apakah beneran kalau misalnya gue mengakuisisi habit lari, gue juga bisa merasakan benefit-benefit tersebut. Dan akhirnya gue menjadikan diri gue studi kasus apakah beneran bisa. Dan bener-bener literally cuma lari doang ya, karena gue tahu di video-video gue sebelumnya, contoh yang ngomongin hasil puasa gula, ada yang kasih tahu bahwa ini kagak fair. Gue punya studi kasus itu kagak konkret karena bisa aja variabelnya itu teratribusikan gara-gara gue juga nge-gym. Jadi figurnya gue tuh beda. Jadi kali ini gue bener-bener kagak ada ngelakuin hal lain selain lari. Gue kagak bakal nge-gym sama sekali. Bukan karena gue kagak mau, tapi jujur aja karena gue punya shoulder udah sakit, udah hampir sebulanan tapi masih sakit aja. Jadi di percobaan ini gue bener literally cuma lari doang, kagak ada olahraga lain. So gue pengen coba habit lari selama 30 hari dengan peraturan-peraturan ini. Lari 3 km dengan pace di bawah 6 selama 30 hari. Dan kita lihat apakah yang terjadi setelah gue melakukan ini semua. Oke, ini adalah day 1. Kita lihat apakah gue berhasil lari sampai day 30. Karena tadi menurut Bilal pace-nya itu 8 tuh sebenarnya bukan lari itu. Pace 8 jogging lah. Oke, harusnya pace ke kalau bisa 5-6. Pace 5-6 itu menurut Bilal itu baru dihitung lari. So kita lihat apakah beneran gue bisa lari di hari berikutnya. So, hari ini adalah hari kedua. Dan yang gue pengen coba adalah beneran gak gue bisa dapat pace-nya itu 5. Karena menurut Bilal, atau gue juga coba google kalau misalkan lari itu minimum 5. Coba kita tahu seberapa capek kalau misalkan pace-nya 5. Let's go. Oke, kali ini pace-nya dapet yang 4,42. Tapi seperti kalian lihat cuma 1,2 kilo. Jujur aja, kalau misalkan gue masih muda mungkin gue terusin nih. Tapi pas tadi gue lari gitu ya, buat kalian gak tahu, gue itu ada sejarah gue kena ACL. So, ada semacam tendon yang udah pernah udah pernah robek, dan udah pernah operasi juga. Dan itu pas tadi gue lagi lari gitu kan ya, gue berasa kayak ada sesuatu yang ini kok gak enak ya. Kayak gue lagi tapak gitu kan ya, gue gak tahu tapakan gue salah atau enggak. Gue abisin juga pengen Google kayak lari yang benar tuh seperti apa, tapi pas gue napak gue berasa ada yang gak enak nih. Makanya gue di 1,2 kilo gue udah berhenti. Ya, itu ada day 2, kita lihat day 3. Alright, day 3,
Let's go. Hari ketiga akhirnya berhasil. 2 kilo dengan average pace 5,14 km. Jujur capek banget. Tapi gue mau kasih share sesuatu deh ke kalian nih. Emang lari itu seperti yang kayak Bilal ngomong gitu. Kayak lu cuma ngelawan diri lu sendiri. Terutama kalau misalnya lu sendirian gitu. Lu lari sendirian, gak ada siapa-siapa. Dan otak males lu tuh selalu berpikir kayak gimana caranya gue mastiin si Agus tuh kagak lari lagi. Kayak setiap kali gue berasa akhir kaki capek segala macem kan, dia berasa otak gue tuh langsung bilang kayak udahan nyantai aja, udah chill gitu kan, ngapain sih coba-coba 2 kilo, cobain average pace 5, udah average pace 8 aja, kilometernya 1 aja gitu. Otak gue udah berpikir seperti itu kan. Dan ya ini sih menurut gue lari ini bukan cuma olahraga fisik ya, tapi olahraga mental juga. Lihat beneran gak gue bisa berhasil sampai di 30. Konklusi ya, apakah gue merasakan benefit-benefit yang gue share di awal video? Jelasnya kalau kita ngomongin calories burner, semua aktivitas olahraga juga melakukan calories burner. Apakah ini bikin gue berat badan lebih turun? Yes, benar juga, berat badan gue juga turun. Apakah bagus buat hati lu? Ini gue rasanya gak bisa komentar karena gue kagak ada konsul sama dokter sebelum dan sesudah. Apakah bisa strengthen your bones? Sama halnya gue kagak ada konsultasi sama dokter sama sekali. Jadi gue gak bisa komentar lebih jauh terhadap apakah tulang gue lebih kuat atau nggak lebih kuat. Bantu tidur gue lebih nyenyak lagi. Ini secara subjektif. Entah kenapa gue berasa emang setiap kali gue lari itu gue berasa di malam harinya gue lebih gampang tidur. Apakah itu bisa dibilangin orang yang REM sleep sama non REM sleep? Gue kagak bisa komentar karena gue juga kagak nge-track. Tapi kalau ngomongin secara subjektif, kalau nanya ke gue apakah gue beneran tidurnya itu lebih nyenyak? Yes, gue berasa tidur gue lebih cepat dan lebih nyenyak. Bikin stres kita lebih dikit lagi, menurut gue ini sangat arguable karena gue kagak bisa atribusikan ke lari doang. Menurut gue itu banyak hal-hal lain, dinamika hidup yang bisa bikin gue stresnya lebih minim lagi. Tapi kalau misalnya lu nanya gue di dalam periode ini apakah gue punya stres lebih rendah? Yep, makes you look better. Menurut gue sih agak subjektif ya, definisi better seperti apa ya. Kalian bisa lihat kiri dan kanan. Dan seperti kalian tahu sendiri, sekali lagi kagak ada yang namanya gym-gyman. Dan ini adalah hasil dari gue sebelum dan ini sesudah. Menurut kalian mana yang lebih better? Dan buat lebih konkret lagi, gue bener-bener cobain kasih lihat ke kalian nih. Gue kagak ada tahan nafas segala macem dan ini emang hasilnya. Dan kalau gue pribadi sendiri, gue ngeliat sejak gue kagak nge-gym sama sekali, kayak masa otot gue berkurang ya. Itu gue punya penglihatan sekali lagi secara subjektif. Itu kan teori-teori yang kita dapat dari dunia maya. Nah, gue pengen sharing juga gue punya pengalaman pribadi ngejalanin ini semua. Dan gue bisa bilang bahwa ini adalah suatu habit baru buat gue. Udah lama banget gue kagak mencoba mengakuisisi habit baru. Gue rasa satu-satunya yang bikin gue berasa beda banget dari habit-habit gue lainnya adalah lari itu bener-bener mental lu kena banget gitu loh. Karena sekali lagi, kan mudah banget ya. Apa sih ngebuat lu pada gak bisa bangun pagi terus lari? Nggak ada gitu. Kayak literally siapapun bisa lari kan. Nah, menurut gue itu ada suatu seni juga terhadap kalian itu mau lari gitu. Karena udah kagak ada lagi alasan kalian itu kagak bisa lari. Kecuali jelasnya kalau misalnya lutut kalian sakit atau apa ya. Contoh kayak gue kan, lutut gue pernah kena yang namanya ACL atau ACL. Tapi kalau misalnya orang pada umumnya, ya lari tinggal lari aja kan. Dan itu mental kalian bermain banget gitu. Apalagi kalau misalnya kalian itu tanda kutip tidak mempunyai komunitas lari. Gue yakin pasti kalian itu susah banget kan untuk coba lari gitu kan nih. Karena bener-bener cuma ada otak kalian dan goalnya kalian nih. Contoh kalian pengen lari 3 km gitu kan ya. Gue notice di otaknya gue gitu ya. Gue berasa kayak seakan-akan otak gue bilang kayak udah gak usah lah, siapa sih yang peduli gitu loh. Mau 2 km, mau 1 km, gak ada yang peduli. Emang followers lu sama subscribers lu peduli gitu. Nah itu isi otak gue tuh mikir kayak gitu. Dan gue yakin warga kreatif yang nonton ini mungkin juga bisa relate sama gue gitu. Kayak berasa, iya ngapain ya, kayak iya bro, gue juga bisa relate sama lu. Gue berasa setiap kali gue mau coba lari, gue berasa ya faedahnya apa sih gitu kan. Ya udah selesai aja gitu kan. Tapi begitu kalian coba follow through itu semua, entah kenapa gue merasakan ada suatu dopamine level. Kayak gue ke-trigger, kayak seakan-akan wah, gue berhasil nih melakukan ini. Dan itu menurut gue ada suatu self reward yang gue kagak bisa jelasin sih guys. Dan gue berasa lari itu bikin mental gue lebih tajam lagi di dalam aspek tersebut. Aspek disiplin terhadap goalnya tuh itu ya gue coba kerjain, gue follow through gitu.
Berikut adalah kesunyian. Menurut gue ada satu hal dimana kalau kalian menyelesaikan kalian punya lari di pagi hari, beda banget. Kalian bayangin belum ada yang bangun segala macam, tapi kalian sudah melakukan suatu task, suatu tugas yang tanda kutip susah. Kalian lakuin, kalian keringetan, dan abis itu kalian selesai. Itu nge-trigger diri gue seakan-akan gue pagi aja udah produktif, ini akan bisa ngebantu gue momentum untuk keseharian gue. Yes, kagak harus cuma lari doang, tapi gue cuma mau cerita kalau ngomongin studi kasus gue yang lari ini, ngebantu gue untuk mempersiapkan diri gue ke harinya gue. Kalau gue bisa analogiin layaknya orang itu pemanasan. Semua atlet yang high performance atlet Olimpik segala macem yang benar-benar kompetisi yang level tinggi, mereka selalu ada pemanasan kan. Dan menurut gue lari itu layaknya kita yang pekerja atau masyarakat di jelata pada umumnya itu yang bisa lakukan gitu. Kita tuh like atlet, kita melakukan suatu perenggangan pemanasan untuk menuju harinya kita, untuk kita bisa mendapatkan performance lebih tinggi lagi. Fakta ini semua masih sunyi pas kita ngelakuin ini semua, menurut gue itu berpengaruh banget, itu ngebantu banget. Lanjut adalah identitas. Sekali lagi menurut gue kagak bisa teratribusikan hanya untuk aktivitas lari, bisa semuanya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai habit lain yang kalian akuisisi selama 30 hari, menurut gue sih harusnya bisa memberikan kalian faedah yang sama. Rasa yang berasa kayak kalian itu percaya diri, kalian itu punya suatu identitas baru gitu loh. Karena gue pribadi sendiri percaya namanya kompetensi datang dari kepercayaan diri kan. Nah kalau misalnya kalian udah ngelakuin ini semua, entah kenapa kalian berasa percaya diri bahwa kalian tuh punya kompetensi. Kayak semacam ngehack otak kita bahwa kita tuh beda gitu. Kita dulu melakukan sesuatu yang produktif dan kita itu mempunyai kompetensi. Buat kagak terlalu abstrak, ini basically kayak kepercayaan gitu loh. Dimana kita ngomongin kepercayaan bisa aja adalah kepercayaan diri sendiri yang tanda kutip delusional, yang kagak ada basisnya. Contoh, gue yakin kalian pasti tahu lah ya, ada beberapa konten-konten yang ngasih tahu bahwa lu cukup ngomong di depan kaca terus ngomong bahwa lu tuh bisa, lu tuh keren gitu. Ya tapi itu kan cuma ngemeng doang gitu kan ya. Kayak kepercayaan berbasiskan omongan. Tapi kalau kayak gini, aktivitasnya itu kalian udah lakukan, itu kan bukan cuma kepercayaan berbasiskan omongan, tapi itu kepercayaan berbasiskan aksi. Dan menurut gue itu sangat sehat untuk kalian akuisisi. So buat gue konklusikan, menurut gue habit lari ini sangat cocok banget buat kalian itu cobain aja. Gue pribadi sendiri kagak berhasil mendapatkan 30 hari berturut-turut. Gue berhasil mendapatkan hari ke-30. Jadi buat tips kalian yang pemula sama kayak gue, menurut gue kagak usah sok-sokan harus 30 hari berturut-turut. Kalau misalnya bisa, bagus, congrats. Tapi contohnya kalau misalnya kalian tanda kutip mempunyai kesibukan lain, pastiin yang penting kalian bisa dapat hari ke-30-nya dulu gitu loh. Dan kenapa 30? Karena gue percaya minimum itu 30 hari dulu deh. Gue pernah ngebahas lebih detail lagi kenapa harus 30 hari. Kalian bisa cek video gue sebelumnya. Project yang bakal ngubah hidup lu. Berikan diri lu 30 hari, nyaman dengan kesunyian, jadi hantu, kerja keras, beribadah, konsisten, fokus. Di hari ke-31, lu bakal terima kasih ke diri lu sudah mengaktifkan habit 30. Buat kalian yang tertarik juga mengakuisisi habit baru, mau habit apapun itu, kalian bisa cek gue punya habit 30 newsletter. Ada link di deskripsi. Itu gue juga share, gue punya habit tracker segala macam, ada komunitas juga. Buat kalian yang pengen coba nih suatu habit yang bisa ngebantu kalian, kalian cek deh link di deskripsi. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, pengen coba juga habit lari nih, percaya sama gue, ini bakal susah banget. Dan jangan terlalu keras ke diri lu pada. It's okay kalau misalnya kita itu small step gitu. Yang penting itu berkembang dibandingkan hari sebelumnya. Contoh kayak gue kan, kalau misalnya kalian notice, gue kagak dapet tuh awal-awal 3 km. Kagak dapet tuh pace yang dibilang sama Bila 4-5 gitu. Tapi sambil berjalan, sambil gue udah dapat rutinitas yang mulai dapat momentumnya, gue bisa dapat gitu. So, gue pengen kalian tuh jangan discourage. Yang penting itu kalian itu belajar sesuatu. Dan mungkin di penghujung video ini menurut gue salah satu yang menurut gue underrated, yang mungkin gak banyak orang ngomongin benefit lari adalah nafas. Terkesan bego ya. Gue yakin pasti kalian di sini juga agak bingung kayak, emang nafas kenapa bro gitu nih. Tapi pas lari kan lo harus belajar buat nafas kan nih. Dan itu menurut gue ada beda dikit sama layaknya kita coba belajar meditasi. Ini bener harus coba melakukan suatu aktivitas berlari buat nafas kita tuh bener gitu. Dan menurut gue ini menarik banget. Buat kalian yang bingung kayak habit apa yang benar-benar kalian bisa lakukan yang udah semua dikontrol kalian, menurut gue lari sih. Kalau misalnya gula kan kalian bisa bilang, wah bro gue ada kerjaan. Kalau kalian berhenti
main sosmed mungkin kalian bilang, oh bro gue kagak ada kerjaan. Kalau misalkan kita ngomongin lari, literally lari, gue kagak ngerti lagi sih kalian ada alasan apa bilang bahwa kalian itu kagak ada waktu segala macem. Literally bangun sepagi mungkin langsung cus lari. Dan kayak gue bilang gitu, it's okay kalau misalkan awal-awal kalian itu kagak dapat momentumnya. Pokoknya lebih bagus dibandingkan sebelumnya sampai akhirnya kalian itu bisa sesuai dengan goalnya kalian. Itu aja. Next, menurut kalian studi kasus apa yang menarik untuk Agus Leo Halim bawakan di studi kasuskan ke diri dia? Apakah 10.000 langkah dalam 30 hari? Atau bahkan mandi air dingin dalam 30 hari? Apa tuh yang menarik untuk gue bawakan? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman, and I'll see you in next video. Salam kreatif.